Kali ini Nidia bakal ngajak kalian semua buat sama-sama ngebahas salah satu smartphone pertama yang menggunakan chipset flagship Snapdragon 8 Elite terbaru. Ya, bisa dibilang chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 8 Gen 3 yang diluncurkan tahun lalu. Tapi pihak Qualcomm memutuskan untuk tidak menyebutnya sebagai 8 Gen 4, melainkan Snapdragon 8 Elite yang sejalan dengan chipset X Elite yang dibuat untuk lini laptop-laptop mereka. Nah, sekarang mending langsung aja kita bahas soal Realme GT 7 Pro ini yuk. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi nih dia ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu mencicipi Realme GT 7 Pro ini. Secara desain, jujur Nidia excited banget soal smartphone ini, karena kayaknya nggak banyak nggak sih lini smartphone dengan desain berwarna oranye kayak gini. Realme pinter banget sih buat milih warna yang berbeda dari yang lain, apalagi desainnya juga sleek banget. Untuk detail dari smartphone ini sendiri, di bagian bawah ada slot SIM, microphone, port USB Type-C, dan salah satu grill speaker. Sementara di sisi kanan ada tombol power dan volume. Dan yang paling Nidia highlight kalau misalkan dilihat dari samping adalah tonjolan dari modul kameranya yang nggak terlalu besar, tapi tetap ada. Lalu di bagian atas ada IR blaster dan mikrofon. Lalu kalau di bagian belakangnya, kelihatan ada logo Realme dan setup 3 lensa kamera yang terdiri dari lensa kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX906, ditambah kamera telefoto yang resolusinya juga 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882, dan satu lagi ada lensa ultrawide 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355. Bagi kamu yang peduli dengan kamera, perangkat ini dilengkapi kamera utama 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel, dan ultrawide 8 megapiksel. Jadi bagi penggemar fotografi ini bisa jadi hal menarik untuk diperhatikan. Tapi mari kita kembali fokus ke gaming dan lihat performanya. Layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2780x1264 terlihat sangat mulus. Refresh rate-nya bisa mencapai 120 Hz dan itu sudah aktif sejak awal. Terus kalau diperhatiin lebih detail, bagian layarnya ini juga udah ada pelindung layar yang sudah terpasang. Kecerahan maksimal dari layarnya sendiri juga diklaim udah mencapai 6500 nits. Gokil banget kan? Bahkan nih, salah satu reviewer luar ada yang harus menurunkan sedikit kecerahan layarnya supaya di kamera bisa kelihatan lebih jelas. Jujur layarnya ini bener-bener enak dilihat sih. Nah, karena udah pakai chip flagship terbaru Snapdragon 8 Elite, jelas performa adalah poin yang paling ditunggu. Saking OP-nya performa smartphone ini, katanya setelah digunakan buat tes benchmark beberapa kali, suhunya cuma jadi sedikit hangat aja. Tapi meskipun nggak panas, di bagian samping dan belakang Realme GT 7 Pro ini tetap terasa hangat. Namun performanya masih tetap terjaga dengan baik. Untuk skor Geekbench, untuk hasil CPU-nya, angkanya terbilang cukup mencengangkan, karena mampu tembus sampai di atas 9.000 poin dengan single core 314 dan multi core 9.452 poin. Gokil, ini bener-bener mantap. Kayaknya sih Nidia pribadi belum pernah ya ngelihat angka benchmark Geekbench setinggi ini di smartphone. Skor GPU-nya juga luar biasa, sekitar 19.960 untuk skor OpenCL. Soal Antutu gimana? Bisa dibilang ini adalah angka tertinggi yang pernah Nidia lihat di smartphone manapun, karena skor yang mencapai di angka 2.662.467 poin. Ini ngalahin semua smartphone lain yang pernah ada sih. Bahkan untuk skor 3D Mark, skor wildlife-nya sampai diklaim bisa ngalahin Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro, dan banyak smartphone kelas flagship lainnya. Jadi jelas ya, kalau chipset ini tuh performanya amat sangat mengesankan. Tapi sekedar ngingetin aja nih, kalau walaupun performanya di atas kertas udah OP banget, untuk beberapa game jelas masih banyak yang belum dioptimalkan untuk chipset ini. Wajar sih, mengingat Snapdragon 8 Elite ini yang baru aja diumumkan sekitar seminggu lalu. Ini adalah PUBG di pengaturan tertinggi dengan frame rate dan kualitas terbaik. Nidia ingin melihat apakah ada penurunan frame selama sesi bermain. Saat ada banyak aksi, baik saat berkelahi atau mengemudikan mobil, performanya sangat stabil. Di ponsel Realme ada game bar di samping
samping untuk melihat frame dan pengaturan lainnya. Kamu bahkan bisa mengatur mode performa untuk mendapatkan hasil maksimal dari ponsel dan chipset Snapdragon 8 Elite. Meskipun belum sepenuhnya optimal, tapi performa dari Realme GT 7 Pro ini langsung kelihatan pas dicobain buat main PUBG Mobile yang bisa sampai 120 fps di settingan tertingginya. Terus untuk game Call of Duty Warzone, dimana seperti yang kita tahu, kalau biasanya tuh sulit untuk sebuah smartphone bisa main dan dapat frame rate lebih dari 60 fps. Tapi di Realme GT 7 Pro ini diklaim bisa dapat di antara 45 hingga 60 fps loh. Selain performanya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem pendinginan di smartphone ini yang terlihat sangat baik. Bahkan saat dipakai buat main Genshin Impact selama 30 menit di settingan highest, suhu Realme GT 7 Pro ini bisa tetap dingin. Fitur tambahan lain yang disematkan Realme ke smartphone ini adalah AI Studio, di mana kita bisa menghasilkan gambar berdasarkan prompt. Kira-kira bakal kepake nggak nih menurut kalian? Untuk baterainya, Realme GT 7 Pro membawa kapasitas super jumbo 7000 mAh. Yap, kamu tidak salah denger ya, 7000 mAh. Dan uniknya, dengan kapasitas baterai segitu, dimensi smartphone ini sama sekali nggak kelihatan tebal atau besar. Chargernya juga udah aman banget, 120 watt. Jadi kalaupun pas main game baterainya habis, ngecasnya nggak butuh waktu lama. Jujur, dari berbagai informasi yang Nidia baca dan berdasarkan video yang Nidia tonton, experience gaming di Realme GT 7 Pro ini benar-benar terlihat keren dan meyakinkan. Nidia pribadi bahkan percaya sih, kalau dengan performa kayak gini, pihak developer game Android harus bisa bikin game yang bisa ngeluarin kemampuan maksimal dari chipset Snapdragon 8 Elite ini. Mungkin game setara konsol, gak ada salahnya juga kan buat dicoba. Kalau menurut kalian, game apa nih yang bisa maksimal dimainin di chipset ini? Coba komen di bawah guys. Nidia pribadi sih jujur suka banget dengan apa yang berani ditawarkan oleh Realme GT 7 Pro ini. Dan Nidia pikir ini juga bisa jadi awal yang bagus, terutama untuk performa gaming dan baterainya yang besar juga jadi nilai plus banget. Nidia juga excited banget sih buat nungguin kira-kira barang bagus kayak gini bakal dimasukin sama Realme ke Indonesia nggak nih?